Halo semua, apa kabar? Ya, berjumpa lagi ya dengan saya Erwin Supandi di channel YouTube Winter Stocks Indonesia. Dan hari ini tradingnya gimana nih hari ini nih? Ada yang sampai lupa kalau IHSG ternyata merah. Ayo siapa yang angkat tangan ya? Atau mungkin ya memang belum dapat cuan. Tapi rasanya enggak deh ya, especially yang teman-teman yang sudah ikut rekomendasi kita atau menjadi pemirsa setia dari rekomendasi dari channel YouTube ini ya. Kita dari beberapa waktu kemarin ini udah rekomendasi, kita udah memberikan ulasan ya. Mulai dari pemilihan saham apa sih yang harus kita atau apa yang harus kita lakukan kalau sampai Rusia dan Ukraina perang ya. Wah, mulai dari situ kita sudah bahas terus dan amazing ya. Hampir rekomendasi yang kita berikan itu semua hit semua ya. Bahkan kemarin yang webinar kita, Bapak Ibu udah lihat webinar kita, itu rekomendasi kita berikan 5 rekomendasi dan 5-5-nya hari ini hijau semua. Bahkan di saat market lagi kayak IHSG kayak gini ya, IHSG merah minus 0,86%, nggak main-main loh ya. Dan masih profit ya, masih oke banget. Dan ya kita bahkan kemarin saya sempat ini lucu banget karena saya ada satu saham yang saya hapus, saya ganti karena sudah double di atasnya ya. Ini, nah ini mungkin Bapak bisa lihat. Nih, saya kemarin ada tulis harum, terus saya coret. Kenapa saya coret? Karena atasnya sudah ada harum. Saya pikir saya rekomendasiin yang lain deh. Tapi tetap saya masukkan Inco ke bawahnya gitu ya. Dan akhirnya harum gimana harum? Harum juga naik kan? Ya, berbahagialah yang masuk di harum tanggal 2 Maret ya. Dan di tanggal 2 Maret itu saya juga rekomendasikan seger. Dan hari ini juga luar biasa, naiknya luar biasa sekali ya. Medco juga masih oke ya. Arto juga rebound nih Arto ya. Kita kemarin rekomendasiin Arto rebound. Mungkin kapan-kapan saya akan buat video juga mengenai ini mereview rekomendasi kita ya. Ini harusnya hari ini ya. Tapi saya nggak siap bahannya. Nggak apa, harusnya hari ini. Dan kita kapan-kapan saya bikinin deh. Mungkin besok dah saya bikinin untuk summary ya rekomendasi kita sepanjang akhir Februari dan awal Maret. Tapi kemarin itu perdagangan pendek banget. Cuma dari Selasa, Rabu, Jumat. Kayaknya kurang relevan. Tapi keren banget rekomendasi kita masalahnya. Nggak apa-apa lah. Nanti kita bikin double sama minggu depan deh. Ya, kita rekomendasiin jalan semua ya. Ya, sesuai dengan apa yang kita bagikan. Bahkan kemarin kita ada bagikan mengenai ini net buy sell foreign ya. Kita bilang ada beberapa emiten yang Bapak Ibu bisa beli dan salah satunya adalah Astra International. Dan Astra International walaupun tidak masuk rekomendasi kita, hari ini juga terbang. Keren. Ya pokoknya intinya satu hal benang merah yang bisa saya bagikan pada Bapak Ibu, yaitu apa? Harus ada tugas yang Bapak Ibu lakukan. Analisa. Tanpa analisa susah untuk Bapak Ibu bisa bertrading dengan baik. Dan satu lagi, selain analisa, dan ini saya tekankan sekali, berapa banyak sih Bapak Ibu yang melakukan pencatatan seperti yang saya lakukan? Ini saya lakukan ini loh ya, sangat-sangat raw banget, cuma jurnal aja, cuma rekomendasi saja. Beberapa member kita memberikan buat catatan dengan baik, dengan cukup rapi. Hari ini beli apa, jual apa gitu ya. Atau setidaknya gini loh. Saya nggak sampai yang rapi, cukup rapi bikin pembukuan gitu ya. Nggak perlu sampai begitulah. Tapi setidaknya ada yang rekomendasi saya yang saya bagikan setiap hari ke Bapak Ibu itu dicatat. Ada berapa banyak yang melakukan pencatatan? Atau mungkin cuma sekedar nonton saja. Ya,
Kalau begitu sayang sekali waktunya, dibuang percuma, nonton, habis itu udah selesai gitu ya. Kalau yang Bapak Ibu lakukan seperti itu, kalau teman-teman lakukan seperti itu nggak maju-maju nanti ya. Jalannya jalan di tempat, gitu aja terus. Padahal bisa lihat teman-teman, ada yang, wah kok mereka bisa berhasil ya. Trading, kalau lihat teman-teman grup itu, ada yang bisa berhasil, bisa profit terus. Tapi ada yang ya dari dulu sampai sekarang ya masih begitu-begitu aja gitu loh. Ya jangan. Kalau makanya saya bilang tadi, kalau sampai Bapak Ibu nggak cuan dalam periode ini, itu marganya jadi artinya something wrong, something wrong. Bahasa Inggris something wrong, saya plesetin ya. Berarti harus introspeksi ya, kembali lagi harus introspeksi. Saya ajak teman-teman introspeksi. Ini tuh bukan cuma sekedar sampingan, cuma sekedar pengisi waktu luang gitu loh. Kalau Bapak Ibu lakukan dengan serius, ini tuh bisa menjadi salah satu lahan Ibu Bapak mencari nafkah gitu loh, bisa dapat side job, istilahnya orang bilang side hustle istilahnya. Orang sekarang istilahnya keren ya, istilah milenial ya, side hustle. Usaha sampingan, dan usaha sampingan yang bisa berpotensi membuat ini menjadi sesuatu yang utama. Kita tahu kondisi saat ini juga ekonomi semua serba nggak menentu ya. Kalau dagang sekarang, kalau dagang kondisi kayak begini serba salah. Ya kan? Kenapa saya bilang serba salah? Kalau Bapak Ibu pedagang yang kita boleh bilang barang-barang yang komoditinya naik terus ini, ya itu sampai serba susah. Kayak kemarin kedelai, ya pasar dihirup-pikuk dengan dihebohkan dengan kondisi kedelai yang naiknya gak karu-karuan. Terus belum lagi macam-macam, ya. Saya rasa hampir banyak naik ya, minyak goreng juga naik. Bagaimana kalau mamanya kita jual barang? Nah, hasil jual barang dan keuntungannya kita buat beli barang baru lagi aja udah nggak dapet gitu loh. Artinya apa? Cuannya udah habis untuk kita buat beli, masukin ke modal lagi. Artinya apa? Kita nggak dapat apa-apa jadinya, kerja bakti gitu, nggak dapat cuan, nggak dapat profit. Nah, buat apa gitu loh ya. Nah, trading saham itu salah satu yang menurut saya kita itu masih bisa kontrol harga. Believe it or not ya, kita masih bisa kontrol harga. Kita tahu ini kalau seumpama naik, kira-kira naik berapa sih? Dan kalau turun, kita bisa serok di harga berapa? Kayak BCA. Kemarin di webinar saya kan sudah warning juga. Ini dekat-dekat dengan resisten. Kalau BCA tidak mampu break 8250, waspadai koreksi. Dan bam, koreksi beneran. Dan kita bisa tunggu di bawah, kita bisa serok di bawah. Dan kemarin saya juga sudah ajarkan bagaimana sih caranya kita ternak saham atau nabung saham gitu kan. Nah, kita bisa lakukan itu, kita bisa lakukan compounding istilahnya, atau boleh dibilang kita melakukan bagaimana sih kita jual di harga yang masih tinggi, terus kita beli lagi di bawah dengan harga yang lebih murah, dengan jumlah yang lebih banyak. Itu nge-short barang sendiri lah istilahnya. Jadi banyak cara sebenarnya buat Bapak Ibu untuk quote-unquote kita menjadi seorang pedagang, berdagang saham gitu ya. Jadi kita nggak perlu toko kita sewa toko, nggak perlu kita sewa gudang, ya. Tapi kita bisa melakukan itu semua dengan cost yang sangat minimal, ya. Di trading saham itu cost-nya bisa menjadi sangat minimal. Bapak Ibu tinggal atur kira-kira cost saya hari ini berapa, 200.000, 500.000, tidak usah pusing mesti bayar pegawai dan lain-lain, ya. Kita tinggal berspekulasi, trading, pilih saham, trading, dan dapat profit. Dan makanya akhir-akhir hari ini rasanya buat saya cukup gampang, cukup mudah untuk mendapatkan profit ya. Gak usah susah, seger aja kita rekomendasi sampai hari ini mungkin sudah hampir 40-an% ya, 30-an% something. Antam, terus apa lagi, Harum, Adaro sendiri mungkin sudah levelnya udah 40-an%. Bahkan teman kita di grup ada yang sampai profitnya sudah 100% lebih. Indi, ya 40-an% kita kemarin taking profit tuh. Terus ITMG, itu profitnya udah gila-gilaan semua gitu loh ya. Makanya bukannya pengen bully atau pengen ngejek-ngejek. Kalau nggak cuan itu berarti namanya SAM. Tapi saya mengajak untuk kita itu untuk introspeksi. Gitu, kayak dicambuk gitu loh ya. Introspeksi lah. Come on man,
kita itu harus mau untuk bersusah, untuk ada effort yang harus kita lakukan. Saya buat video ini aja saya riset loh, ya. Dan saya sudah cerita webinar ya saya kemarin, saya sampai begadang-begadang loh. Saya mempelajari banyak laporan keuangan, saya baca banyak jurnal, saya baca banyak berita, lihat ekonomi bagaimana, dan itu saya bacanya malam. Kenapa? Karena siang saya trading, malam saya bikin video, dan kapan saya risetnya kalau gitu. Ya, setelah itu gitu loh. Setelah itu saya baru mulai baca-baca, saya riset, lihat, dan market Amerika tuh paling enak tuh dilihat itu jam-jam 11 malam sampai jam 12 malam. Itu enak banget untuk lihat, bener-bener lihat dalam mata kacamata yang clear. Kalau Bapak Ibu, market Amerika memang buka jam setengah 10, tapi sama kayak Indonesia, jam setengah 10 itu sama aja kayak jam 9-nya. Itu volatile banget, dan kalau market Amerika volatile gitu ngapain kita lihat? Gitu nggak kelihatan apa-apa gitu. Nah, jam 11 malam, jam 12 malam itu baru clear, saya baru bisa lihat. Harga komoditi pun sama, oil, apa semua saya bisa lihat dengan kacamata yang clear. Nah, itu riset, itu itu butuh waktu loh ya, butuh waktu. Nah, itu baru risetnya, itu baru saya lihat marketnya, belum saya baca-baca prospektus, saya baca-baca dari berita, dari analisa orang, sudut pandang orang. Saya banyak subscribe website-website, kanal berita seperti Bloomberg, Reuters, apalagi ya, The Economics ya. Tujuannya apa sih? Tujuannya nggak lain dan tidak bukan adalah supaya saya bisa membagikan informasi yang aktual dan relevan kepada Bapak Ibu semua gitu loh. Ya konyol juga sih ya kalau saya ngomong cop-cop di sini tong kosong nyaring bunyinya, nggak ada relevansinya. Dan makanya kadang-kadang sebenarnya teman-teman bilang, Pak Erwin kok ini seriously ini kok ngomong kok bisa pas banget, pas sesuai. Ya satu hal ya saya mau tekankan, saya makannya masih makan nasi loh bro. Ya, saya masih makan nasi, saya bukan makan menyan. Tapi apa yang saya lakukan? Itu yang saya lakukan. Saya riset, baca, dan yang kalian lakukan tinggal mencatat saja, dan kalau sampai kalian tidak lakukan itu, waduh, yang rugi bukan saya, kalian yang rugi. Ya, kalian yang rugi. Bukan saya sih fine-fine aja. Saya trading tetap fine, tetap bagus trading saya. Ya kan? Analisa saya juga bagus, video saya juga bagus, growth-nya bagus, pertumbuhannya bagus, semua serba oke semuanya. Kalian tidak mendapat manfaatnya, itu yang saya sayangkan. Jangan sampai gitu ya, apalagi kalau di dalam grup. Konyolnya lagi kalau di dalam grup ya, ada kesempatan untuk bertanya kepada saya secara pribadi langsung tapi tidak dimanfaatkan. Atau nanya langsung di dalam grup. Teman-teman juga banyak yang bertanya. Nah, yang silent reader di dalam grup ini, aduh, come on man. Sayang ya, harus kalian bertanya. Jangan pas waktu pamer cuan baru keluar semua gitu ya. Kita diskusi, ikutlah diskusi ya. Teman-teman diskusi, atau bilang, wah saya sama aja. Saya ngikut aja. Ya jangan gitu juga gitu loh. Belajar untuk berbagi, belajar juga untuk bertanya. Kalau mamanya bilang, Pak, saya nggak tahu saya mau nanya apa gitu. Ya harus cari tahu. Kamu mau nanya apa harus cari tahu. Itu mungkin PR kita semua. Dengan kamu cari tahu, kamu mau bertanya apa, setidak langsung itu juga bisa membuat kita jadi selalu menggali diri kita. Apa yang kurang dari diri kita dan kita bagaimana kita mau develop diri kita untuk menjadi lebih baik lagi esok hari. Atau setidaknya kalau Bapak Ibu udah punya catatan jurnal atau yang baik, setidaknya kita bisa lihat teman-teman pamer cuan profit bisa 10%, 20%, 40%, kita cuannya cuma 4%, 5%, mulu puter-puternya di situ. Kita juga bisa nanya, ada yang salahkah dengan diri saya? Kenapa saya profit cuma sini? Atau memang ya itu the best strategy ya. Itu strategi yang terbaik yang Bapak Ibu lakukan. Yang penting masih cuan, bisa konsisten. Saya 1 bulan mah nggak muluk-muluk Pak. 1 bulan saya cukup profit 5% aja saya sudah bahagia. Karena kalau deposito saat ini cuma 3% atau bahkan ada yang 2% doang gitu. Ya, dapat 5% oke dong gitu. 1 bulan loh. Itu 5% itu 1 tahun loh. Oke nggak? Oke banget gitu loh. Jadi ya
cukup gitu loh, nggak perlu sampai 40%. Ya syukur-syukur bisa kayak teman-teman ya, ada yang pegang Adaro dari 2 bulan gitu ya, 110%, 120%. Wow, apa-apaan itu ya kan? Atau Indi bisa 110%, apa-apaan itu? Ini perusahaan bagus loh, bukan perusahaan yang kayak model seger gitu ya, dalam waktu berapa menit udah cret gitu. Atau kalau IATA gitu ya, tadi saya komando, tadi pagi saya bilang IATA, penutupan mau ARA, tinggal 1 detik lagi ARA. Ya gitu. Jadi kita bukan yang begitu. Saya juga selalu rekomendasikan kepada teman-teman itu yang valuasinya bagus, yang bisa dipertanggungjawabkan, ya bukan yang abal-abal, yang ya gimana ya, yang penting kelihatan prestasinya, wah arah, wah keren, naiknya banyak gitu. Saya nggak mau gitu ya. Setidaknya saya nggak mau teman-teman bisa nyangkut di situ berlama-lama. Ya saya nggak mau. Ya, yang penting kita investasi. Di sini saya mau ajarkan teman-teman semua belajar berinvestasi dengan baik dan benar. Ya, itu sharing-sharing saya hari ini ya. Mungkin nggak terlalu teknikal, tapi saya harap itu bisa menggugah Bapak Ibu untuk menjadi lebih baik lagi. Ya, oke. Ya, itu kita coba habis ini masuk ke market review, apa yang bisa kita lihat di kondisi market ya. Besok bagaimana? Ya. Nah, ini IHSG kita nih. Hari ini IHSG kayak gitu ya. Bergerak dengan koreksi ya, masuk ke level support lagi ya, masuk ke level support. Dan kabar baiknya adalah dia kena level support nih. Dia masuk ke selendang dan hampir menyentuh bottom selendang. Nah, saya cukup optimis nih. Biasanya percobaan uji coba pertama kayak gini ya, kayak ini, besoknya dia bisa rebound. Nah, gitu. Besoknya bisa rebound. Jadi saya berharap besok rebound ya. Hari ini pun transaksinya besar sekali ya, 19,2 triliun. Wow. Big applause ya. Di kondisi market yang kayak gitu, transaksinya gede ya, 19,2 triliun. Volumenya gede. Jadi saya lihat kemungkinan besar besok masih bisa lanjut naik. Bisa comeback lah istilahnya ya. Dan ingat, ini baru hari Senin. Sindrom hari Senin lah, come on man. Saya trading udah cukup lama. Dan Senin itu udah biasa, yang kayak gini tuh biasa. Bikin galau tuh biasa. Kenapa? Karena mereka cuma jualan, hari Senin mereka cari barang. Nah, kalau mereka cari barang, nawarkan, mereka bikin dulu marketnya keturun dulu. Habis itu nanti baru pelan-pelan dinaikin lagi. Gitu ya. Dan, asing net sell. Pertama kali setelah sekian purnama, orang bilang bukan sekian purnama lah, tapi setelah boleh dibilang hampir 1 bulanan ini asing net buy ya, dan kali ini asing net sell di level minus 262,8 miliar. Terhitung kecil lah kalau dibandingkan dengan yang inflow. Outflow-nya hari ini nggak terlalu besar, biasa. Terdeteksi outflow saya rasa karena mereka realizing profit ya. Mereka merealisasikan profitnya. Kita tahu beberapa tadi pagi semua banyak yang gap up. Adaro, ITMG, apalagi ya, gap up semua ya, gap up, bang merata. Dan ya jualan dulu ya. Untuk nanti dia buyback lagi, dia beli lagi. Kalau lepas lagi koreksi swing. Harapan saya sih moga-moga besok jangan koreksi dulu, apalagi komoditi. Nah, terus kalau gitu orang bilang, "Pak, kalau gitu komoditi kenapa dijual dong?" Ya, karena mereka juga deg-degan kali, ya harganya naik terus gitu. Harga komoditinya naik terus. Mau sampai kapan? Mau sampai di berapa gitu ya? Naiknya kayak gitu. Oke, kita coba cek lah. Kita coba cek sektoralnya bagaimana. Ya, IDX Basic akhirnya bam ya. Kita udah lihat ya, IDX Basic ini adalah salah satu di dalamnya adalah komoditi sebenarnya ya. Ada nikel di dalam ini, timah di dalam ini yang masuk di sini ya. Itu karena bahan baku industri. Pertama, basic itu istilahnya basic material, artinya material bahan baku industri. Nah, kayak Antaminco itu masuk di sini semua nih. Nah, naiknya begini juga hebat sekali ya. Salao juga masuk di sini. Saya nggak tahu INKP dan Tekim masuk di sini juga apa enggak nih. Dan bobotnya hari ini otomatis membuat ini menjadi leadernya hari ini. Ini yang leading ya.
Nggak kaget, ya nggak kaget karena beberapa waktu kemarin dia sudah nguji, dia sideways dan dia nguji skyline, dia nggak jebol. Wah ini waktu-waktunya nih, apalagi volumenya juga tinggi, bagus ya. Dan hari ini bam, volumenya tinggi sekali. Transaksi di sini di sektor ini tok ya 4,5 triliun. Keren. Habis basic ada consumer cyclicals. Lagi nguji skyline ya. Persis banget ya. Kena skyline tick gitu ya dia rebound. Moga-moga besok bisa comeback. Ya, kalau dia jebol, waspadai level ini 882, 886 sebagai level supportnya. Kalau jebol juga, kemungkinan besar dia bakal berpotensi ke V-line. Kalau lihat bau-baunya, kemungkinan besar dia bakal koreksi. Kenapa? Karena asing net sell dalam beberapa waktu ini. Jadi, hati-hati aja ya. Terus habis itu energi, sektor energi. Nah ini gap up, man. Nggak kaget lah. Udah kalau lihat ini nggak usah dibahas lah. Sektor ini udah nggak perlu dibahas. Masih naik terus, trennya masih kondisi naik. Kalaupun koreksi ya wajar. Selama masih belum ada titik temu antara Rusia dan Ukraina, saya lihat ini masih ngegas, masih berpotensi ngegas. Sektor finance akhirnya jebol support ya, dan dia tertahan di skyline. Pas juga kena skyline kita. Nah ini kalau dia besok nggak mampu naik, dia jebol, waspadai dia ke tahanan berikutnya di 1554 ini. Kalau sampai jebol juga, ya ini V-line ini kalau saya panjangin juga nyampainya ke V-line kok. Nih ya, saya nggak rubah-rubah. Nah nyampainya ke sini, kira-kira ya ini. Nah ini, nyampainya ke sini nih kira-kira nih. Ke V-line. Ini sektor finance. Habis itu healthcare masih di sini aja, masih bikin galau. Saya lihat ini juga masih belum oke. Walaupun asing menunjukkan ketertarikan di sektor ini, tapi lebih ya nggak terlalu banyak. Nah, saya kemarin udah bahas ya, asing sama aseng bedanya apa udah saya bahas beneran ya. Jadi ini kalau lihat kayak kondisi kayak gini sih masih aseng sih yang masuk, belum bener-bener belum the real asing, bukan. Terus kemudian industri, sektor industri, wow ini keren banget nih industri ya. Kayaknya mungkin jangan-jangan INKP tadi masuk sini. Coba deh nanti Bapak Ibu cek ya. Yang jelas Astra International naik, bikin naik. Terus infrastruktur walaupun Telkom naik tapi ternyata dia juga masih turun ya. Kenapa ini? What's wrong? Nah, kalau dia jebol, saya rasa dia berpotensi menguji level support. Kalau lihat candle-nya nih ya, 976 sebagai support dan kita jaga lagi di bottom. Ya, semoga ini bisa terjaga nih level bottom selendang ini. Oke. Terus habis itu non cyclicals, ini udahlah. Saya kemarin udah ngomong ya. Kalau ini dihindarin dulu karena asing cenderung net sell. Tapi ini asing masuk Pak, ini masuk. Nah ini asing bukan real asing ini. Ya jadi ini masih asing ini. Asingnya net sell. Terus properti. Nah terlepas dari asing atau asing, nih saya mau balik lagi. Ini dia chartnya kan memang dia belum mampu naik di atas selendang, di atas skyline, apalagi di atas V-line. Itu kan membuktikan, saya sudah bilang sama teman-teman semua, waspadai yang kayak gini. Ini artinya dia lagi downtrend, berat ya. Jadi waspadai ya. Ini saya hapus aja chartnya yang ini nih. Biar nggak double. Nah yang ini, jadi dia dalam kondisi downtrend. Jadi terlepas ini asing akumulasi atau enggak, selama chartnya lagi jualan ya udah jualan aja gitu kan. Karena ini fund manager atau mutual fund atau pensiun fund dan lain-lain, mereka mengurangi porsi bobot mereka di sini, di sektor ini. Dan properti juga sama ya. Kemarin saya sudah ulas ya, korelasi antara perang ekonomi, market outlook, dan properti adalah salah satu yang saya bilang hindari ya. Salah satu karena bahan baku yang naik dan bla bla bla. Terus plus ditambah lagi ya, saya rasa daya beli juga pengaruh ya. Inflasi juga pengaruh. Jadi harusnya silakan Bapak Ibu simak juga ya, lihat-lihat juga. Nonton lagi ya, bagi yang belum nonton webinar kita, silakan nonton. Saya ada bikin yang khusus untuk umum. Kalau yang buat member belum nonton lagi. Udah nonton lagi ya.
Terus sektor tekno juga hindari dulu ya, masih belum oke, walaupun terlihat ada yang masuk, tapi ini statusnya masih asing. Terus transportasi masih galau, masih di sini-sini aja. Ini saya gambarkan areal ini jadi areal supportnya ya. Nah ini, sementara ini dulu jadi supportnya. Oke, moga-moga bisa segera mantul lagi. Ya, itu rekomendasi kita, itu market review kita ya. Kalau lihat kondisi kayak gini, ya ngeri-ngeri sedap, bisa aja dia koreksi lanjutan. Tapi kalau lihat composite, potensi sih besok bisa technical rebound. Ya, moga-moga besok technical rebound ya. Kalau enggak pun ya mungkin dia bakal menguji selendang, terus dia bisa ditutup di level sekitar level inilah. Dia tidak buat lower low. Batas low hari ini 68, 68 atau 68, 69 jadi batasnya ya. Moga-moga dia tidak di bawah 68, 69 ini ya. Harapan saya sih dia besok bisa kembali naik di atas selendang, yaitu setidaknya di atas 6.890-an. Kalau dia bisa di atas 6.890, wah berarti aman, cukup aman, relatif aman. Walaupun kalau kayak kondisi kayak gini, kayak ekonomi agak berat juga, dia bisa saja dalam beberapa waktu ke depan dia bergerak sideways dulu, ya. Nah, itu sebabnya saya sebut sebagai technical rebound. Nah, bedanya apa sih? Ya, kalau technical rebound itu biasanya adalah seringkali karena dia sudah terlalu jauh turun dan rebound dulu, mantul dulu, karena banyak orang beranggapan harus rebound dulu. Jadi pada aksi beli, itu technical. Tapi naiknya itu cuma sementara, ya, karena secara fundamental dia masih belum cukup kuat. Maksudnya secara fundamental gimana? Ya, kayak kondisi kayak gini, ekonominya juga, kita juga nggak tahu, serba nggak menentu, apakah neraca perdagangan, atau apakah masih ada negara yang bisa melakukan transaksi dengan Rusia, seperti saya sudah bilang kemarin, Indonesia mungkin juga salah satu yang ditekan untuk tidak melakukan transaksi dengan Rusia dan sebagainya. Padahal Rusia adalah salah satu negara tujuan ekspor kita juga. Dan neracanya pun positif. Harusnya bagus. Tapi karena sanksi dan sebagainya, mungkin kita tidak lakukan itu dulu. Ya, simaklah webinar kita lagi ya. Oke, sebelum masuk ke segmen berikutnya, masuk ke segmen rekomendasi saham, kembali saya ajak Bapak Ibu, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube kami, dan berikan jempol jika Bapak Ibu merasa mendapat manfaat dari video-video kami. Dan tentu saja, share link video kami ini, sehingga semakin banyak Bapak Ibu, teman-teman semua, saudara yang bisa mendapat manfaat dari trading saham. Oke, yuk kita masuk segmen berikutnya, rekomendasi. Pertama yang bisa saya rekomendasi pertama kepada Bapak Ibu adalah Akra. Nah, Akra ini termasuk yang telat naiknya ya. Saya bilang nggak apa-apa, karena posisi ini dia lagi masih di support, ini malah bagus. Ini momentum buat kita untuk kembali, untuk entry. Mungkin habis kena taking profit di saham-saham lain, silakan. Akra bisa jadi salah satu alternatif buat Bapak Ibu bisa entry. Selain Akra, yes, ada Astra. Nah, Astra juga sama ya, ini juga menarik ya, baru rebound dari level support. Jadi silakan Bapak Ibu, ini smart money money indikator kita juga cukup tinggi ya. Asing juga dalam waktu ini masih masuk. Kemarin saya sudah ngomong kalau ini the real asing lah ya. Ya, ini juga oke ya. Habis Astra International ada BRMS. Nah, BRMS ini juga sama. Ini mineral kan. Banyak saham-saham mineral udah tinggi ya, Inco, Antam, Harum, Tins ya, dan dia belum. Nah, ini mungkin ini menarik untuk dicermati ya, BRMS. Selain BRMS ada SMDR. Ini bahkan belum rebound. Nah, saya lihat moga-moga dia dekat dengan area support ya. Kalau dia rebound, spekulasi buy ya. Spekulasi buy dengan SMDR ini. Terus terakhir, last but not least adalah INKP. Kalau bicara INKP juga bicara tekim. Nah, ini hari ini naiknya cukup banyak. Hati-hati aja. Saya rasa besok mungkin bisa akan swing. Kalau dia swing, silakan buy on weakness. Nanti pantengin grup buat teman-teman di grup. Ya, kode-kode dari saya, oh ini layak untuk serok ya, untuk entry. Yang pasti jangan FOMO. Tapi ini saham ini relatif oke, bagus ya. Kalau lihat INKP, silakan juga lihat tekim. Tadi kita sudah rekomendasikan yang tekim ada di grup ya. Oke, sampai di sini dulu Bapak Ibu.
video kita, market review, rekomendasi, sharing-sharing kita hari ini. Ya, semoga apa yang saya bagikan bisa bermanfaat bagi Bapak Ibu semua. Oke, ya sampai sini dulu. See you tomorrow. Happy cuan semua. Stay safe, stay healthy, stay strong. Tetap semangat ya, dan jangan lupa bikin trading plan. God bless you all.